Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang solih dan solihah dan pemirsa PAI TV dimanapun Anda berada? Alhamdulillah wa syukrulillah. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat bersama dengan pemateri kita, yaitu Bu Nuni Alfiana SPDI. Bagaimana Bu Nuni kabarnya? Alhamdulillah sehat, tetap semangat Wel. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi pembelajaran ke-10, yaitu tentang senangnya meneladani para nabi. Nabi yang pertama yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam identik dengan ikan yang sangat besar. Benar Bu Nuni? Benar Wel. Oke, langsung saja mungkin saya akan mempersilahkan kepada Bu Nuni untuk membahas materi pembelajaran kali ini. Silakan Bu Nuni. Baik, terima kasih Bu Eli atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, pemirsa PAI TV dimanapun Anda berada. Kisah pertama yang akan kita bahas adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke penduduk Ninawa. Itu daerah mana Bu Nuni, Ninawa ya? Jelas bukan Indonesia ya Bu Eli ya. Ninawa itu terletak di wilayah Mosul yang sekarang kita kenal dengan negara Irak. Nah, kaum Ninawa ini kaum yang suka berbuat maksiat, berpaling dari jalan Allah dan menyembah berhala. Nabi Yunus alaihissalam mengajak mereka untuk beriman kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka menolak. Namun Nabi Yunus tetap terus mengajak mereka untuk berbuat kebaikan, untuk menyembah Allah. Terus juga mereka menolak dan menentang dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada Nabi Yunus alaihissalam bahwa kaum Ninawa akan mendapat azab. Disampaikanlah kabar ini ke penduduk Ninawa. Lagi-lagi tidak percaya, tidak peduli dan menganggap Nabi Yunus ini hanya mengancam. Itu hanya sebuah kebohongan belaka. Nah, jengkel dong ya. Kita kasih tahu tapi dia nggak mau tahu, nggak percaya. Jadi karena jengkel dan kesal, Nabi Yunus alaihissalam ini pergi meninggalkan kaum Ninawa. Nah, sepeninggal Nabi Yunus alaihissalam, kaum Ninawa melihat tanda-tanda datangnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tanda-tanda Allah yang diberikan kepada kaum Ninawa bahwa azab itu akan datang? Ya, jadi awan gelap itu menyelimuti daerah Ninawa. Binatang-binatang peliharaan mereka tampak gelisah. Kemudian angin kencang dari segala penjuru datang ke daerah Ninawa. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka ketakutan, lari ke bukit-bukit, dan di bukit itu mereka memohon ampun. Mereka menyesal atas perbuatan mereka selama ini. Mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu pula cuaca cerah. Alhamdulillah menjadi cerah di daerah Ninawa. Kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing dalam kondisi tenang dan bahagia sambil menunggu kedatangan Nabi Yunus alaihissalam. Selanjutnya apa yang terjadi kepada Nabi Yunus alaihissalam? Di tempat lain, kondisi Nabi Yunus ketika itu menumpang sebuah kapal. Kapal itu oleng pada saat berada di tengah laut karena terkena badai besar. Nakoda kapal memutuskan untuk menurunkan salah satu penumpang agar yang lain terselamatkan. Kira-kira kalau kondisi seperti itu, Bu Eli mau nggak turun? Kalau saya pribadi tidak mau, karena saya ingin menyelamatkan diri saya sendiri. Seperti itu. Nah, sama kondisinya di kapal itu tidak ada yang mau turun. Akhirnya nakoda memiliki ide untuk mengundi siapakah yang akan turun dari kapal tersebut. Ketika mengundi undian pertama, muncullah nama Nabi Yunus alaihissalam. Wah, tidak mungkin Nabi Yunus alaihissalam. Dia kan seorang nabi. Dia seorang yang soleh. Nah,
diundi lagi tetap nama Nabi Yunus. Setelah diundi berulang kali tetap nama Nabi Yunus alaihissalam. Di situ Nabi Yunus tersadar, mungkin ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena kesalahannya. Maka Nabi Yunus pun terjun ke laut dan tiba-tiba ada seekor ikan paus besar yang menelannya mentah-mentah. Nah, di sini tadi ada hubungannya ya Bu Eli. Ya. Ketika di awal tadi Bu Eli kan bilang kisah Nabi Yunus itu erat kaitannya dengan ikan yang sangat besar. Yaitu Nabi Yunus ditelan mentah-mentah oleh ikan paus yang sangat besar tanpa merobek daging dan mematahkan tulangnya. Nah, bagaimana kondisi Nabi Yunus ketika dalam perut ikan? Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, Nabi Yunus ketika itu dia terus meminta ampun dan dia menyesal karena telah meninggalkan kaum Ninawa tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ dia memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang sering diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika di perut ikan. Oke, silakan mungkin bisa dibacakan Bu Nuni. Baik, Willy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita sama-sama ya Bu Eli. Siapa tahu anak-anak ibu di rumah ingin mengikuti juga. Ya, boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Engkau, sesungguhnya kami adalah tergolong orang-orang yang zalim. Shadaqallahul azim. Selanjutnya Bu Nuni. Selanjutnya, bagaimana kondisi Nabi Yunus? Nabi Yunus pada saat itu Allah menerima taubat Nabi Yunus alaihissalam. Sesampainya di pantai, Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan dalam kondisi selamat. Alhamdulillah. Dan beliau kemudian kembali ke kaum Ninawa untuk membimbing mereka. Begitu dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Oke, dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, keteladanan apa yang bisa kita ambil Bu Nuni? Keteladanan apa yang bisa kita ambil ya? Iya. Keteladanan yang bisa kita ambil setelah mendengar kisah Nabi Yunus alaihissalam adalah sebagai umat Islam, rajin-rajinlah mengoreksi diri, mengintrospeksi diri. Apa sih kesalahan kita? Nah, sudah tahu nih kesalahan kita, segeralah kita meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Ben. Oke. Jadi dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, kita bisa belajar bahwasanya ketika kita berbuat salah, kita harus bertobat dan kita harus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Yang kedua, bersabar. Nah, bersabar dalam menghadapi segala situasi. Seperti Nabi Yunus tadi ya, Beli ya. Iya. Kaum itu terus menentang, tapi dia terus bersabar, bertahan agar tidak meninggalkan kaumnya. Ya, begitu. Oke. Materi selanjutnya yaitu tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Selanjutnya kepada Bu Nuni saya persilahkan untuk membahas materi ini. Baik, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, Nabi Zakaria alaihissalam adalah orang yang soleh dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau itu dan istrinya memiliki satu harapan yang selalu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, mungkin kalian penasaran, harapan apa sih yang diminta Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, penasaran. Ada satu harapan tadi yang ibu bilang, harapan yang diinginkan, sangat diinginkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya adalah memiliki keturunan. Ya. Karena Nabi Zakaria alaihissalam ini khawatir sepeninggalnya beliau nanti tidak ada yang meneruskan dakwahnya dan kaumnya Nabi Zakaria ini bisa kembali ke cara-cara hidup yang penuh kemaksiatan. Betul, Beli. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, Nabi Zakaria alaihissalam ini juga menjadi seorang imam di mihrab. Oke, apa itu mihrab Bu Nuni? Mungkin anak-anak yang di rumah penasaran, apa sih mihrab itu? Ya, ada istilah baru gitu ya. Iya benar. Mihrab itu adalah tempat ibadah orang Yahudi terdahulu.
Nah, kemudian Nabi Zakaria ini kan memang belum memiliki keturunan, namun beliau diberi amanah untuk membimbing, mengasuh Maryam binti Imran. Oke, Maryam binti Imran. Karena sudah diberi amanah, maka setiap hari Nabi Zakaria alaihissalam ini mengunjungi Maryam. Apa sih yang dia lakukan? Kemudian dia membimbing untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, nah ini ada kejadian Bu Eli. Ya. Apa itu kejadiannya Bu? Penasaran lagi. Nanti anak-anak di rumah penasaran. Jadi suatu hari ketika Nabi Zakaria alaihissalam ini mengunjungi Maryam, seperti biasa nih ya mengunjungi. Namun di hari ini dia melihat ketika Maryam sedang beribadah dan sujud di salah satu mihrab, dia melihat di depan Maryam itu ada buah-buahan yang sebenarnya buah-buahan itu ada di musim panas. Kan dia lagi ada di musim dingin. Ya. Kok buah-buahan di musim panas ada ya gitu. Dia bertanya-tanya nih. Kaget ya? Iya, kaget, terkejut. Ini dari mana gitu ya. Nah, kemudian dia menunggulah Maryam ini selesai sholat, selesai beribadah. Ketika Maryam selesai beribadah, dia bertanya, Maryam ini dari mana gitu ya. Maryam menjawab, inilah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dia minta Bu Eli. Subhanallah, berarti tanpa diminta Allah itu akan memberi. Iya, Ya Bu Nuni ya? Oke. Iya Bu Eli, tanpa diminta. Terus Maryam itu melihat ekspresi Nabi Zakaria kaget. Kenapa engkau terkejut? Kenapa engkau heran? Begitu ya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkuasa memberikan rezeki kepada siapapun yang dia kehendaki Tanpa diminta. Apalagi minta. Ya benar itu. Nah, saat itu Nabi Zakaria itu seperti kayak terkena tamparan Bu Eli. Astagfirullahaladzim. Maryam saja Maryam saja tidak meminta itu dikasih, apalagi saya dan istri saya yang terus meminta, terus berdoa untuk memiliki keturunan. Nah, dari hari itu Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya lebih giat untuk berdoa meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda kehamilan kepada istri Nabi Zakaria alaihissalam. Nih, anak-anak ibu yang di rumah pasti berpenasaran ya? Penasaran apa sih tanda-tanda yang diberikan Allah kepada Nabi Zakaria, Bu Nuni? Jadi pada saat itu kita ini sehat ya. Nabi Zakaria pada saat itu sehat, Keadaan sehat. dalam kondisi sehat. Namun dalam waktu 3 hari beliau tuh tidak bisa berbicara dengan orang. Jadi ketika berkomunikasi beliau tuh berbicaranya menggunakan bahasa isyarat. Ya. Malaikat Jibril pun mendatangi Nabi Zakaria alaihissalam dan mengabarkan bahwa Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya akan mendapatkan keturunan. Alhamdulillah. Berarti Allah itu maha memberi. Tidak sia-sia Nabi Zakaria meminta dan berdoa kepada Allah Ya, SWT. benar Bu Eli. Jadi dia akan mendapatkan keturunan seorang putra yang diberi nama Yahya yang akan meneruskan dakwah Nabi Zakaria alaihissalam. Oke, dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam, kira-kira Bu Nuni apa sih keteladanan yang bisa kita ambil? Keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Zakaria adalah teruslah berdoa, teruslah meminta, teruslah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah selalu bersama kita, karena Allah selalu mengabulkan permintaan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Begitu Bu Eli. Dalam surah itu jelas ya, Allah akan mengabulkan setiap permintaan hambanya. Nah, namun kapan dikabulkan kita tidak tahu apakah besok, apakah bulan depan, tahun depan, 10 tahun, 20 tahun, kita tidak ada yang tahu. Ya. Yang jelas Allah tahu kapan waktu yang tepat doa-doa kita dikabulkan. Begitu. Jadi jangan putus asa untuk selalu berdoa ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar sekali. Jadi dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam kita bisa mengambil hikmah bahwasanya barang siapa ketika kita menginginkan sesuatu kita harus berdoa. Ada kata mutiara yang bunyinya manjada wajada.
Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkannya. Jadi kita harus selalu berdoa dan kita harus bersungguh-sungguh sehingga apa yang kita inginkan bisa tercapai. Iya, betul Beli. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Baik anak-anak yang solih dan solihah, masih ada kisah Nabi selanjutnya dan kita akan membahas di video selanjutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.